Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat petani semua, sahabatku para pecinta tanaman, khususnya tanaman anggur. Oke sahabat ya, hari ini kita update lagi ya untuk bunga anggur kita. Oke, sudah mulai polinasi ya, proses penyerbukan sahabat ya. Mudah-mudahan bisa bagus ya. Jadi di dalam atap UV ya, atau kita kalau membuat greenhouse sahabat ya, itu sepertinya langkah baiknya kita tanam bunga-bunga ya di sekitar tanaman anggur kita ya, karena butuh si kumbang untuk membantu penyerbukan ya. Nah ini dari kemarin kita lihat nyaris tidak ada kumbang yang membantu untuk polinasi buah bunga dari tanaman anggur kita ya. Jadi polinasinya, penyerbukannya dilakukan di pohon ini sendiri ya. Mudah-mudahan nanti bisa sahabat ya. Kalau memang tidak efektif, nanti kita akan coba datangkan kumbang dengan menanam bunga-bunga ya sahabat ya. Oke, kita update ya untuk tanaman anggur kita, dan ini sembari membuktikan juga ya ke teman-teman bahwa dengan mulsa organik tanaman anggur kita tumbuh dengan baik sahabat ya. Jadi ini adalah contoh tanaman yang kita beri mulsa organik ya, hanya di pot 40 ini ya, atau 35. Nah ini ada kulit pisang, ada bonggol pisang, ada batang pisang, kemudian ada arang ya. Kemarin kita kasih cairan arang nih, ada arangnya juga yang masih terikut serta ya masuk di dalam sini ya. Jadi ini teman-teman bisa lihat ya, ini pecah tunas yang vigor ya. Nah ini pecah tunas, nah ini juga keluar akar angin, ini juga pecah tunas ya sahabat ya. Kemudian ini panjang ke sana sampai ujungnya. Kemarin kita Excel break sekaligus memang kita tes ya untuk apakah bisa membawa bunga. Ternyata membawa bunga ya. Nah ini kita potong di batang yang belum sebesar sedotan ya. Ini kemarin belum sebesar sedotan ya, sekarang segitulah besarnya ya. Jadi masih sangat kecil ya, ini membawa satu dompel bunga besar. Jadi ini teman-teman, kemarin kita berikan topping lagi, ada batang pisang di rumah ya. Di sekitar rumah ada batang pisang, kita cacah di sini ya. Nah ini yang dulu-dulu sudah meresap ke bawah sahabat ya, sudah terjadi pembusukan. Nah ini fresh ya, kemarin kita berikan lagi satu besar ya, sekitar 1 meter batang pisang yang lumayan besar. Ini kita cacah jadi satu polybag 300 ya, 300 liter ini kalau nggak salah. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, jadi tanpa diundang pun ada pecah ya. Ini pecah bat seperti ini bat ya, padahal ini juga ada tersier yang tumbuh ya. Nah ini ada bat pecah dan membawa klaster lagi. Ini bunga juga sahabat ya. Jadi terbukti bahwa batang pisang sendiri memang banyak kandungan fosfat kalium ya, terbukti dengan banyaknya bunga-bunga yang bermunculan ya. Ini ada lagi contoh ya sahabat ya. Nah ini di sini juga ada kemarin muncul bunga, nah itu ya. Nah ini adalah bunga yang muncul ya di sini. Ini pecah tunas di sini ya, kemudian membawa ini tunas air padahal ya. Nah ini muncul bunga. Oke, ini bukti bahwa kalium fosfat di batang pisang yang sudah membusuk ya, atau sudah lapuk ya, terkena siraman saja ya. Karena kalau misalkan teman-teman ada atap UV seperti ini, alangkah baiknya menampung air hujan juga sahabat ya. Seperti yang saya lakukan, saya selalu menampung air hujan ini sebagai penyiraman ya, karena mengandung unsur nitrogen ya yang cukup tinggi. Jadi kalau unsur fosfat kaliumnya kita sudah dapat dari batang pisang seperti ini, nah untuk siramannya kita kasih nitrogen. Jadi unsur NPK nya terpenuhi sahabat ya. Jadi nih teman-teman, ini yang kita karantina karena di luar tergempur hujan ya, rusak untuk batang-batangnya. Nah kita masukkan ke sini, kita nutrisi ya. Di atas sudah tidak terkena hujan lagi karena kita sudah pasang atap UV.
Jadi setelah 4 bulan lebih tergempur hujan, rusak kondisinya ya, daunnya seperti ini. Nah, ini recovery di sini ya. Jadi kita masukkan di yang ada atapnya. Jadi sudah terlihat pemulihannya ya, sahabat ya. Ini terlihat pemulihannya seperti ini. Terlihat dari batang-batang ujung-ujung aktifnya. Nah, seperti ini ya. Ini Jupiter juga sama ya, yang rusak parah ya. Sekarang juga sudah subur ya, sahabat ya. Nah, ini adalah energi ya atau kekuatan dari air hujan, kemudian mulsa organik yang kita topping ya di atasnya. Jangan dicampur media tanam ya. Mungkin kalau dicampur media tanam ada proses jemurnya dan lain sebagainya ya. Tapi kalau ini kita topping saja, jadi meresapnya ke bawah langsung ke akar, bisa diserap dan bisa menyuburkan tanaman-tanaman kita, sahabat ya. Jadi akar angin banyak sekali muncul ya, sahabat ya, ketika kita menggunakan bahan-bahan organik sebagai topping. Nah, ini makanya akar-akar angin kita cangkok seperti ini ya. Bukan kita cangkok, ya ini sistem cangkok ya, tapi kita tidak mengeratnya karena akar angin itu seperti ini, sahabat ya. Jadi muncul dengan sendirinya, kita tinggal berikan media saja, sudah ini akan menjadi calon pohon baru ya. Tapi on root ya, sahabat ya. Jadi menggunakan akarnya langsung impor ya, langsung anggur meja atau anggur manis ya. Jadi ini banyak sekali yang kita berikan media ya, dan akarnya sudah muncul ya seperti ini ya. Hampir semuanya nyaris jadi akar, sahabat ya. Jadi akar gondrong ya. Yang tadinya cuman 1-2 helai ya, itu jadi akar gondrong ya, sahabat ya. Ini teman-teman bisa lihat ya, akar-akar angin itu seperti ini ya. Tapi kalau yang di batang sekundernya ya, batang primer sekunder, kita tidak cangkok karena apa namanya ya, memang ini pohon ya. Jadi walaupun kita biarkan nanti kering dengan sendirinya. Kemudian ini teman-teman bisa lihat ya, ini di bak ini juga penuh bahan-bahan organik ya, termasuk ada bahan-bahan organik yang lain juga kita topping di atasnya. Terbukti anggur kita sangat subur, sahabat, sangat subur saya bilang ya. Jadi kemarin ada yang bilang harus difermentasi dulu. Iya, kalau memang untuk dicampur di media tanam. Tapi kalau hanya untuk topping, teman-teman tidak perlu fermentasi ya. Fermentasinya berjalan dengan sendirinya ya. Nih teman-teman. Nah, ini seperti ini ya. Ini juga sudah lapuk ya seperti ini. Nah, ini juga kemarin sangat kecil, sekarang juga lihat daunnya ya. Ini anggur rootstock ya, sengaja kita pelihara. Nah, ini atasnya juga sudah sangat subur ya. Nah, nanti kita kalau sudah besar kita top working di atas ya, kita sama pucuk ya, seperti itu ya. Ini untuk atap UV nya memang terbatas, jadi kita hanya bisa mengkarantina beberapa tanaman anggur kita ya. Jadi kita sekarang sedang progres untuk pengerjaan ini ya, untuk atap UV yang kedua ini, tapi belum selesai nih, sahabat ya. Di ini banyak anggur-anggur kita yang apa namanya belum terawat dengan baik, masih sering hujan, intensitas hujannya sangat tinggi, makanya kita buatkan untuk greenhouse-nya di sini nanti ya. Jadi minta doanya, sahabat ya, mudah-mudahan nanti bisa terselesaikan dengan baik ya. Jadi membuat anggur-anggur kita ini bisa maksimal untuk pertumbuhannya dan pembuahannya nantinya ya. Oke, sahabat ya, di dalam sana juga ada, di dalam petek sana, di dalam apa namanya sana inilah pagar sana, itu banyak sekali, ada ratusan anggur kita yang masih terbengkalai dan tanpa atap UV ya. Dia masih butuh perawatan ekstra. Oke, ini jadi yang kita kasih atap nih yang di dalam rumah, sebenarnya di gang rumah, sahabat ya. Nah, ini di gang rumah saja. Jadi itu kamar mandinya di sana, kebetulan di ini ada gangnya. Jadi ini kita kasih untuk para ya, baja ringan. Kemudian atasnya kita buat untuk atapnya dari plastik UV ya. Tuh, seperti itu ya. Kemarin ada yang tanya, kok lebar sekali, apa enggak takut jebol, Bang? Tidak ya, sahabat ya. Yang penting kita nariknya kuat ya, dan tidak terlalu panjang. Ini jadi ukurannya dari sana itu ke sana itu cuma 4 meter. Kalau mungkin ada 12 meter ya harus diberikan sekat lagi, sahabat ya. Tuh, sedang kemarin kelihatan sangat jelas ya. Kalau sekarang sudah banyak daun-daun yang tumbuh ya, makanya sudah nyaris tidak kelihatan ya untuk atapnya.
Alhamdulillah ya, kuncinya dalam penarikan sahabat ya, ditarik matahari kemudian ditarik dengan kencang seperti kaca ya. Jadi untuk air yang jatuh itu mantul ya, mantul. Oke sahabatku ya, mungkin itu dulu untuk update kali ini. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil dari video kali ini. Ini sedang polinasi ya, ini kita dokumentasikan. Nanti kita lihat ya perkembangan selanjutnya. Untuk yang sudah berupa berry, mudah-mudahan selamat ya dan teridentifikasi, karena kita kehilangan identitasnya ini anggur apa. Oke ya, lama tidak terawat sahabat ya. Oke, terima kasih sahabat ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ini anggur Jupiter ya, semoga tumbuh dengan baik anggur teman-teman. Saya doakan subur semua ya, amin. Yuk kita sukses di dalam budidaya anggur bersama-sama. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu sehat selalu, saya doakan ya teman-teman, amin.